Welcome to Podcast Economic Education, Jakarta State University. Podcast kali ini kita akan membahas bagaimana generasi Z atau mahasiswa saat ini dapat memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan sosial media untuk mengembangkan bisnis yang mereka sedang jalani. Ya, kebetulan kita juga kedatangan seorang tamu undangan yang akan menjadi narasumber dalam sesi diskusi dan sesi podcast pada kali ini. Yaitu ada Syaiful Najib, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sedang menggeluti dunia bisnis di bidang jasa tepatnya. Ya, boleh nih kepada Bang Najib untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sekaligus memperkenalkan ide bisnis atau memperkenalkan usaha yang sedang dijalani oleh Bang Najib itu sendiri. Oke, baik. Ya, sebelumnya kenalin ya. Nama saya itu Syaiful Najib. Saya dari S1 Pendidikan Akuntansi Angkatan 2001. Tadi Fakih sempat nanya usaha apa yang saya gelutin. Jadi untuk saat ini, usaha yang saya gelutin itu lebih fokus kepada usaha laundry di bidang sepatu. Oh, laundry sepatu ya saat ini. Kalau boleh tahu nih sebelumnya apa sih cerita dari laundry sepatu ini? Kalau boleh tahu juga sebutin namanya juga nih. Nama dari usahanya Najib. Terus gimana cara Najib merintis usahanya tersebut sampai berkembang sampai saat ini nih? Ya, jadi untuk nama usahanya itu ini ya, Sufer ya. Teman-teman bisa cek di Instagram. Itu ketika aja sufer.id itu langsung muncul usaha yang saya gelutin. Lalu untuk awal mulanya, Niki, merintisnya usaha yang saya gelutin itu berawal dari kegiatan lomba. Lomba ini yang diadakan oleh Pertamina, namanya itu Pertamudaki. Jadi ada suatu ide bisnis yang saya coba untuk ciptakan. Namanya itu kan waktu itu masih dalam planning ya, masih dalam bisnis plan gitu. Mengangkat kasus tentang banyaknya kasus sampah-sampah sepatu yang sudah tidak terpakai lagi. Karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu namanya hoarding disorder, itu kebiasaan untuk menyimpan barang-barang yang padahal itu tidak berguna lagi dan menganggap barang itu akan berguna di masa depan gitu. Nah, jadi daripada sepatu yang sudah tidak terpakai itu dibuang atau mungkin dibakar, atau itu kan bisa jadi polusi udara. Terus juga misalkan sepatunya dikubur gitu kan, ditanam, itu kan bisa jadi polusi tanah ya. Nah, oleh karena itu daripada dibuang atau dibakar, mendingan sepatunya itu dilelang gitu. Nah, ini menjadi ide bisnis untuk awal merintisnya usaha yang saya gelutin. Lalu dari situ dapat lumayan ya pendanaan juga dari pihak Pertamina untuk membuka usaha yang saya gelutin saat ini. Jadi sebagian duit yang diberikan oleh pihak penyelenggara lomba itu dibuka untuk perkembangan produk baru, yaitu namanya laundry sepatu. Yang tadinya awalnya itu cuma lelang sama penjualan sepatu aja, lalu ada tambahan lagi yaitu laundry sepatu. Nah, awalnya laundry sepatu ini juga berawal dari adanya mengingat sebagai mahasiswa tuh banyak sekali yang malas untuk mencuci sepatunya gitu Ki. Udah gitu apalagi nih musim hujan kayak gini nih. Iya, benar-benar. Itu kan sepatu gampang banget cepat kotor. Apalagi sepatu-sepatu yang putih itu pasti cepet banget kotornya gitu. Gak cuma sepatu putih ya, gak cuma ya benar. putih. Nah, ini menjadi salah satu peluang untuk dijadikan bisnis. Oleh karena itu sebagian uang yang diberikan oleh pihak penyelenggara lomba itu digunakan untuk membuka usaha laundry. Nah, sejak saat itu sampai saat ini sekarang juga masih berjalan usaha laundrynya gitu Ki. Ya, berarti pertama kali ini ide Najib ini berangkat dari permasalahannya sendiri, karena banyak orang yang suka nimbun-nimbun barang yang sebenarnya udah gak kepake nih. Atau yang biasa disebut hoarding disorder ya? Iya, benar Ki. Hoarding disorder gitu. Orang-orang udah gak make barang tersebut tapi masih aja disimpan gitu. Nah, tadi juga udah sempet ngecek nih IG-nya soever.id. Ya, di sini banyak gitu postingan-postingan yang tentang lelangnya, terus laundry sepatunya tadi udah saya sempat stalking gitu ya. Stalking ternyata bener nih, udah lumayan banyak juga pengikut serta postingan-postingan yang udah diunggah dari soever.id. Nah, bisa dilihat bahwa Najib sendiri juga sudah mempraktekkan teknologi atau digitalisasi dalam dunia bisnisnya. Tuh. Terus tadi juga sempat ikut ini ya, Pertamuda dari Pertamina gitu. Benar Ki. Pertamuda dari Pertamina yang diselenggarakan oleh Pertamina. Kalau boleh tahu nih, untuk Pertamina ini ada berapa
peserta gitu yang ikutan. Iya, kemarin itu jumlah pesertanya itu kalau nggak salah itu mencapai 2.500 tim ya, atau anggota? Itu tim, bukan tim. anggota ya. 2.500 tim. Dan Najib Dan alhamdulillahnya saya itu lolos mencapai 30 besar. 30 besar tim dari 2.500 peserta yang terdaftar di Pertamuda yang diselenggarakan oleh Pertamina. Najib masuk ke 30 besar nih. Iya, benar-benar. Nah, ini menjadi motivasi nih buat kita semua bahwa mahasiswa nggak menghalangi kita untuk menekuni di dunia bisnis kali ini. Nah, mungkin boleh nih Bang Najib menceritakan apa saja sih struggle yang dihadapi oleh Najib sendiri dan tim untuk berdampingan gitu antara akademiknya dan antara bisnis yang sedang ditekuninya. Ya, namanya struggle tuh pasti ada aja ya. Pasti ada kan aja, benar. Sebagai mahasiswa terus juga sebagai pebisnis juga gitu kan saya juga ada aja gitu kan part time kayak gitu, part time. Nyambi part time juga. Iya, part time juga, organisasi juga berjalan, terus juga masih sering mengikuti kegiatan lomba-lomba gitu. Nah, ini pasti ada aja yang harus kita perjuangin dan pastinya juga harus ada yang kita korban juga. Nah, apa yang kita korbanin itu pastinya jam tidur. Karena jam tidur yang dikorbanin gitu. Iya, pasti jam tidur yang dikurangin. Karena kan semakin banyaknya agenda, berarti kan otomatis juga semakin banyak juga jam tidur yang bakal berkurang. Itu sebenarnya yang pastinya bakal dikorbanin sih gitu. Tapi gimana pun tetap harus tetap jaga kesehatan Ki, biar kata banyak kegiatan gitu. Iya. Jam-jam scroll IG juga dikurangin itu ya. Iya, pastinya IG, itu kan. Iya. Berarti kan semakin banyak kegiatan, wah ya pasti jam tidur berkurang lah. Iya. Oh, iya. Ya, itu gimana caranya pintar-pintar kita aja untuk manajemen waktunya. Di tengah kesibukan yang lainnya gitu Ki. Ya. Oh, berarti gimana cara kita untuk bisa memanajemen waktu, jadi nggak ada alasan gitu untuk akhirnya nggak bisa nih karena banyak banget kesibukan, nggak bisa nih karena banyak banget hal yang harus dikerjain, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya untuk memanajemen waktu, bagaimana bisa menjalankan itu semua secara beriringan. Nah, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan nih untuk mengangkat tema yang kita bahas kali ini, bagaimana bisnis Najib ini bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang berkembang saat ini, entah dari pemasarannya atau entah dari branding dan segala macamnya ini. Boleh dong diceritain? Oke, caranya untuk meningkatkan branding dan juga pemasaran ya tentang pemanfaatan teknologi digital. Kami ini lebih fokus ke Instagram Ki, karena kan hampir semua orang ya yang punya HP itu pasti punya Instagram. Betul. Nah, ini menjadi peluang juga untuk bagaimana caranya kita untuk mempromosikan usaha yang kita punya itu biar orang-orang tuh jadi makin tahu dan juga pastinya akan tersebar luas ya. Dibantu juga oleh teman-teman, terus juga para dosen juga untuk menyebarkan poster yang sudah dibuat itu untuk mempromosikan usaha yang saya punya gitu Ki. Oh ya, sosial media yang digunakan adalah Instagram gitu ya? Iya, untuk saat ini fokusnya lebih ke Instagram. Iya, benar. Ya, apalagi mahasiswa ya saat ini juga banyak banget yang sedang menggunakan Instagram, menggunakan sosial media. Pastinya ini menjadi target market yang potensial gitu untuk akhirnya Suver ini bisa tersalurkan kepada mereka dan mereka antusias atau tertarik dengan bisnis yang sedang Najib dan tim jalani saat ini. Oke, boleh dong Najib ceritain nih gimana sih cara atau memulai bisnis, mungkin dari penonton-penonton di rumah penasaran nih bagaimana seorang Najib mahasiswa Universitas Negeri Jakarta merintis sebuah bisnis yang sampai saat ini terus berkembang dan digemari oleh mahasiswa dan para dosen saat ini. Ya, jadi untuk awal mulanya merintis itu tips and triknya ya. Itu kan perlunya itu yang pertama itu target market ya. Siapa yang menjadi target market kita dalam usaha ini ya. Jadi untuk usaha laundry ini target market kita tuh lebih fokus ke mahasiswa dan juga dosen-dosen yang ada di Universitas Negeri Jakarta gitu. Iya. Jadi untuk kalau nggak salah itu satu angkatan aja itu bisa mencapai 6.000 orang. 6.000 orang. Jadi itu kan iya. UNJ ini bukan cuma S1 doang tapi ada S2, S3-nya. Ini akan menjadi peluang juga untuk memulai ide bisnis laundry ini Ki gitu. Terus juga ada bagaimana value proposition gitu kan, membedakan usaha kita sama usaha yang orang lain miliki gitu. Ini ada pembedanya gitu. Terus juga ada tentang keuangannya ya, bagaimana kita menyusun laporan keuangan itu harus dipikirkan secara matang-matang karena namanya bagian keuangan itu harus penting gitu kan. Harus catat juga berapa banyak modal yang harus kita keluarin, terus juga pemasukan itu juga yang harus dicatat gitu. Terus juga selalu ada evaluasi ya, karena kan namanya bisnis itu pasti harus ada perkembangan, terus juga ada inovasi. Itu juga diambil dari evaluasi yang ada gitu Ki. Ya, ditambah dengan kebutuhan konsumen juga ya, perlu perlu disesuaikan dengan tren yang ada gitu. Iya, benar.
Karena kalau misalnya nggak ngikutin tren, ya pasti bakal ketinggalan zaman gitu. Karena ngikutin juga sesuai dengan target market kita sama sesuai dengan kebutuhan yang pasar itu apa gitu yang dibutuhin. Ya boleh dong Najib memberikan closing statement buat penonton-penonton di rumah, barangkali ingin mengambil sosok dari Najib, mengambil motivasi gitu mungkin dari Najib untuk memberikan kepada penonton-penonton di rumah nih. Oke ya, dari closing statement aja Niki ya. Iya. Terkait dengan closing statement yang saya berikan ini, pastinya sebagai mahasiswa itu jangan takut untuk memulai. Karena untuk menjadi seorang pebisnis itu perlunya keberanian gitu Ki. Keberanian untuk memulai ya. Ya keberanian, karena kalau belum mulai itu nggak bakal terjadi gitu. Jadi perlunya keberanian juga sebagai mahasiswa ini harus sering juga ikut namanya pendanaan ya. Pendanaan bisa dari lomba-lomba, itu juga akan menambahkan pendanaan lah untuk usaha yang kita jalan ini gitu. Tadi aja ya sebelum datang ke podcast tadi Niki, itu ada orderan satu Niki. Ada orderan nih. Waduh, gimana tuh? Nah ya tadi sebentar sini ada orderan gitu kan dari WR3 untuk minta cuci sepatunya. Nah jadi untuk mahasiswa jangan takut untuk memulai dalam berbisnis gitu. Karena pasti yang kita jalan itu ya nggak sesuai dengan yang kita pikirkan gitu Ki. Oh iya, berarti jangan takut untuk mulai. Ya, tapi sebelum itu perlu namanya planning, perlu namanya tentukan target market. Tapi jangan sampai di situ aja. Perlu yang namanya untuk memulai bisnis yang akan kita jalankan gitu. Iya, karena bisnis yang dipikirkan secara matang tanpa ada tindakan ya nggak bakal terjadi. Iya, nggak bakal akan terjadi, bahkan malah jadi ide yang sia-sia terbuang gitu saja. Iya, dan akan menjadi penyesalan pastinya. Akan jadi penyesalan pastinya. Oke. Jangan lupa untuk nonton seri Potnomik selanjutnya. Dadah.